تعالى وتعالى تذكر تركيا وقام الانتفاع إفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة والدعاء له هدى الخير وهداية الرشد إقام مرضات قربه وثوابه سلم الخاتمة شفيع رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ذريع أبيه وإخوانه الأنبياء مسلم الشريف الدين وكاتهم وأسرارهم أنوارهم ولولفاتهم في الدنيا الآخرة بكل نية صالحة خيرات في الدنيا والآخرة الخاتمة عند الموت يا رب العالمين فاتنا ويوم أخذ فقدنا فينا الكتاب الأهل السنة مجيدا شفا دليل وفتوح الملوك ورسوخ الجسد وتوسط سوف من من حفظ الملائكة المقربين كل نية صلاة خاتمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, dan khusus nikmatul iman Islam, nasihat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran, yang mana ini daripada Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu Allah amin. Mana terakhir kita masih berada pada rangkaian ayat-ayat Durarul Quran tentang bagaimana menyembah atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala setelah mengenal Allah melalui ayat Jawahirul Quran. Terakhir di rangkaian ayat-ayat Durarul Quran pada surah At-Taubah. Sekarang pada rangkaian ayat 111 dan 112 dari surah At-Taubah. Itu firman Allah SWT, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, jiwa atau nyawa-nyawa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, di anna lahumul jannah, bahwasanya pertukarannya adalah bagi mereka adalah surga. Jual belinya itu adalah, pertukarannya adalah dengan surga. Bil jannah. Jadi kita mengatakan ishtara itu kitab bikaza. Saya beli kitab bikaza dengan sekian rupiah. Maka ini Allah ishtara anfusahum, dirinya orang mukmin, hartanya orang mukmin, nyawanya, bi anna lahumul jannah, dengan pertukarannya adalah surga. Dan itu jelas kalau ibaratnya perdagangan itu sangat untung sekali, karena tidak
sebanding antara nyawa dan harta itu dengan kenikmatan surga yang abadi. Yuqatiluna fi sabilillah. Ini dalam keadaan mereka berperang di jalan Allah. Wa yaqtuluna wa yuqtalun. Maka mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, itu sebagai janji yang atas Allah. Jadi janji itu merupakan tanggungan Allah yang benar. Fit Taurat wal Injil wal Quran, yang mana janji itu tertera dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Faman awfa bi'ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati bi'ahdihi terhadap janjinya minallahi, melebihi daripada Allah. Fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka merasa gembiralah kalian bibai'ikumul ladzi, dengan transaksi jual beli yang kalian bay'atum, yang kalian telah bertransaksi bihi dengannya, dengan alladzi, dengan baik tadi. Fadzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang agung. Ya. Ini Allah menyatakan bahwa Allah telah membeli atau telah mentransaksikan terhadap orang mukmin nyawa dan harta mereka, bahwa bagi mereka surga. Dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Qurazi bahwasanya ketika orang-orang Ansor membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah di Mekah, itu baiatul Aqabah yang ketiga atau yang kedua, yang terakhir, baiatul Aqabah di tahun 13 kenabian. Karena sebenarnya kan itu terjadi 3 kali. Tahun 11 datang tanpa sengaja orang Ansor, yang 6 orang Ansor itu ketemu sama Rasulullah SAW. Dan mereka orang Ansor Madinah sudah paham tentang Rasulullah dari orang Yahudi ahli kitab. Sehingga setelah 6 orang Ansor ini ketemu Rasulullah SAW, mereka langsung beriman, ini Nabi yang dijanjikan oleh Yahudi, mari kita beriman sebelum Yahudi beriman. Itu tahun 11 kenabian. Pulang mereka 6 orang ini, tidak sampai lama sudah tersebar tentang Rasulullah SAW di setiap kabilah Ansor, di setiap kabilah dari Madinah. Karena mereka memang sudah setiap Sabat, setiap hari Sabtu mereka selalu dengar tentang Nabi itu. Dan mereka ternyata beriman, ayo kita beriman dulu sebelum Yahudi beriman. Malah Yahudi yang nyuruh, malah tidak beriman. Makanya kan disentil keras oleh Allah. Atamuruna nasa bil birri tansawna anfusakum, apakah kalian wahai ahli kitab menyuruh orang dengan kebaktian sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian suruh orang itu beriman pada Nabi itu sedangkan kalian sendiri tidak beriman. Apalah ta'qilun, mbok yo mikir kalian ini. Apa enggak kalian itu tidak berpikir? Menyuruh orang kebaikan dan kalian sendiri tidak berbuat. Enggak lama langsung dari 6 orang Ansor ini langsung tersebar kabar Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak lama prosesnya banyak sudah percaya kepada Rasulullah. Saudara sudah sering dengar sifat-sifat Nabi itu. Tiap hari Sabat dibacakan oleh Yahudi. Di midras mereka. Di tempat mereka mengadakan bacaan Taurat itu. Kalau kita madras ya, Baitul Midras. Yahudi itu menamakan rumahnya itu Baitul Midras. Di Madinah. Akhirnya tahun 12 kenabian datang 12 orang sebagai wakil, masing-masing orang wakil dari suku Aus dan Khazraj, masing-masing total 12 kabilah. Diutus 12 orang itu tahun 12 kenabian. Yang tadi yang 6 orang itu tahun 11 kenabian.
Terserah, ada yang menghitung yang 6 itu Aqobah 1, 12 Aqobah 2, yang 70 ini yang baru saya ceritakan ini Aqobah tuh ada yang mengatakan riwayatnya sampai 80. Yang perempuannya sedikit cuma 4 berapa, sisanya laki-laki. Kita 84 atau 74, ada yang mengatakan 70-an, ada yang mengatakan sampai 80-an orang. Itu Bayatul Aqobah ketiga. Kalau mau dihitung yang 6 itu 1, ya, yang 6 orang tadi, 12 orang itu kedua tahun 12 kenabian, yang 80 orang, 70 orang itu tahun 13 kenabian menjelang hijrah. Beliau selesai. Maka ketika berbaiat 80 orang atau 70 orang Ansor tadi di malam Aqobah itu, dan semua perjanjian itu terjadi di Jumratul Aqobah, sehingga terkenal Baitul Aqobah 1, 2, 3 tuh. Ada yang tidak menghitung, yang 6 itu cuma perkenalan saja. Baitul Aqobahnya baru dihitung tahun 12 kenabian itu 1, yang 13 kenabian itu Baitul Aqobah kedua. Yang 70 orang itu, yang 12 orang itu Baitul Aqobah yang pertama. Ketika 70 orang itu berbaiat pada Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Rawahah yang kemudian menjadi salah satu ahli syairnya Rasulullah SAW dari orang Ansor, ahli syair Abdullah bin Rawahah, itu berkata, ya Rasulullah, istarid li rabbik wa li nafsik ma syi'ta. Ya Rasulullah, silakan jangan ajukan syarat kepada kami untuk Tuhanmu dan untuk dirimu apa yang kau kehendaki. Kami terima syaratmu, katanya Abdullah bin Rawahah. Maka dari situ kemudian berkata, bersabda beliau SAW, Asyadu Rabbi Azawajal, anta buru bisa. Saya mensyaratkan untuk Tuhan saya agar kalian menyembah kepada dia seorang, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan saya mensyaratkan untuk diri saya, antamnauni mimma tamnauna bihi anfusakum. Hendaknya kalian menjaga saya. Kalau saya kepada kalian, pergi kepada kalian, hendaknya kalian menjaga saya sebagaimana kalian menjaga diri kalian dan harta kalian sendiri. Anfusakum wa amwalakum. Seperti kalian menjaga diri kalian dan harta kalian sendiri. Langsung disaut sama Abdullah bin Rawahah. Ya. Bagaimana dari pamalana? Kalau kami lakukan itu untuk kami apa ya Rasul? Apa yang kau janjikan untuk kami? Qala al-jannah. Yang saya janjikan pada kalian adalah jannah. Ya. Maka langsung mereka ketika mendengar itu, para sahabat-sahabat Rasul bilang, Robi hal baik, kalau gitu untung perdagangan kita. Itu sesuai dengan ayat. Ishtara amwalahum bi anna lahumul jannah. Selaras dengan ayat itu. Robi hal baik, kalau gitu untung sekali perdagangan kita ya Rasul. Itu saking kuatnya iman mereka, karena nyawa dan harta tidak sebanding kalau dinilai dengan kenikmatan abadi di akhir. Tidak ada bandingan. Jelas sangat untung, ibarat orang, ya kan, bodohnya cuma berapa, dapat untung berapa. Lalu kilu wala nastakil. Kalau gitu ya Rasul, kami tidak akan mungkin membatalkan perjanjian ini atau perdagangan ini. Wala nastakil, dan kami tidak minta untuk dibatalkan transaksi ini ya Rasul. Katanya para orang Ansor itu radhiyallahu anhum warḍahum nafa'ana bihim. Amin. Tidak lama dari itu turun ayat ini. Inna wa ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin nyawa mereka, diri mereka, anfusahum wa amwalahum, harta mereka, dengan tukaran bahwasanya bagi mereka penukarannya adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Ini mereka bersedia untuk berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna, baik mereka menang, jadi mereka berhasil membunuh musuh, atau yuqtalun, atau mereka terbunuh oleh musuh, syahid. Sama bagi mereka, mau menang atau kalah tetap mereka akan mendapatkan jannah. Cuma jelas yang syahid di medan perang ya tetap dapat tambahan predikat, itu syahid dari dunia dan akhir. Wa dan alaihi haqqan, pahala itu merupakan janji yang benar atas Allah, alaihi, atas Allah ini seolah tertanggung. Atas Allah, janji itu haqqan yang benar, fit Taurat, baik dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Ya. Ini dalil
bahwasanya jihad itu diwajibkan atas setiap agama. Sebelum turunnya Al-Quran pun, nanti jihad itu sudah diwajibkan di Taurat, sebab janji ini menurut Al-Quran, menurut Allah, kata Rasulullah SAW di sini, bahwa janji tersebut termaktub di Taurat, di Injil maupun di Quran. Dan ada, terlepas dari Injil kanonik mereka, terlepas dari benar salahnya, ada ayat jihad itu di Injil mereka yang sekarang. Jangan kau kira aku hanya diutus dengan kasih sayang, kata Nabi Isa. Aku tidak lain diutus kecuali dengan pedang, kata Nabi Isa di Injil mereka. Injil mereka pegang sekarang. 1 dan 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Taurat juga ada, bahkan di Taurat contoh-contohnya bagaimana Nabi Allah Yosua menurut mereka itu berjihad di jalan Allah, sebagaimana Nabi Musa sudah bersiap berjihad tapi keburu meninggal, seperti termaktub di surat Al-Maidah yang sudah kita lalui, yang mereka diajak berperang sama Nabi Musa, mereka malah tak mau. Berperanglah karena kau dengan Tuhanmu yang Musa idhaban taurobuka fakotilah innahu naqwa. Itu diceritakan di Bible mereka dengan perinci. Mereka punya Bible. Ya. Kita cuma bisa mengatakan kepada mereka, fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau berani kalian datangkan kepada kami Taurat, bacalah betul-betul ayat itu. Kalau memang kalian benar beriman terhadap Taurat itu, terlepas dari validitas kitab mereka yang ada sekarang. Semua yang disebut di Quran ada, terlepas dari validitas, tercampurnya interpolasi, penyimpangan dan sebagainya. Kemudian apa tadi? Wa man awfa bi hadi min Allah. Siapakah yang lebih menepati janjinya melebihi Allah? Fastabshiru. Maka bergembiralah kalian dengan perdagangan itu. Bibai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bergembira kalian dengan perdagangan yang kalian bertransaksi dengan Allah dengannya. Dengan wadzalika wal fauzul azim. Allah sebut itu sebagai fauzul azim, keberuntungan yang agung. Dan kalau antum perhatikan, semua al-fauzul azim atau al-falah dalam Al-Quran itu pasti merujuk kepada nikmat abadi di akhirat. Semua muflihun, semua al-fauzul azim, semua di Quran itu merujuk kepada keberuntungan abadi, bukan keberuntungan duniawi. Karena itulah memang sejatinya keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebagaimana juga hadis dalam Bukhari yang menjamin orang yang berjihad tadi, takaffalu wa liman kharaja fi sabilillah, Allah sudah menjamin bagi orang yang keluar di jalannya, la yukhriju illa jihadu fi sabili, ya, tidak membuat dia keluar kecuali jihad di jalanku, wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan para rasul-rasulku, bi antawafahu, jika Allah wafatkan dia, ayyudkhilahul jannah. Itu Allah janji Allah akan masukkan dia ke surga, au yurji'u ila maskani, atau kalau dia hidup Allah kembalikan dia ke tempat tinggalnya, alladzi kharaja minhu, yang dia keluar darinya, nailan manala min ajri qadimah, dengan dalam keadaan dia memperoleh apa yang dia peroleh berupa pahala jihad dan ghanimah pampasan perang. Kemudian dan ini berlaku umum untuk umat Muhammad SAW sampai hari kiamat. Kemudian
Dan di sini asalnya jual beli, kalau di antara makhluk itu kan mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu, jual beli itu. Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lebih manfaat, itu jual beli. Orang kan jual beli kan cari untuk pasti menukar sesuatu dengan sesuatu yang menurut dia lebih manfaat, lebih menguntungkan. Itu jual beli secara dalam tataran manusia. Maka di sini Allah membeli nyawa mereka dan harta mereka dalam ketaatan kepada Allah dengan surga. Maka karena jauh lebih menguntungkan, maka disebutlah ini syiro, istaro, dengan kalimat istaro, karena mirip dengan jual beli yang itu pasti akan menukarkan barang dengan sesuatu yang menurut si pedagang akan lebih menguntungkan. Sama dengan itu. Kemudian Imam Hasan Basri meriwayatkan seorang Arabi, orang Arab Badui, melewati Rasulullah SAW, lewat pada Rasul, sangat Rasul membaca ayat ini, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Maka si Badui tadi tanya, kalamu mana? Ini kalamnya siapa? Qala kalamullah. Kalamullah. Qala bai'un wallahi murbihun. Lanukilu wasakilu. Demi Allah ya Rasulullah, itu adalah perniagaan yang menguntungkan. Kami tidak akan membatalkannya dan kami tidak akan meminta untuk membatalkan perdagangan itu atau transaksi itu. Maka keluarlah si Arab ini ke dalam peperangan dan dia ustusida, dia syahid. Kemudian tuqatilu fi sabilillah wa adakum bit Taurat wal Injil wal Quran wa man waqa bi adihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya melebihi Allah? Maka Allah menjamin untuk menepati pada janji, baik janji baik maupun janji buruk. Atau ancaman. Cuma bedanya kalau janji baik itu dipenuhi semua. Kalau janji buruk atau dia siksa sebagian itu sudah memenuhi ancamannya sehingga tidak perlu dia menyiksa yang lain kalau dia mau. Janji buruk itu terpenuhi, Allah penuhi walaupun dengan sebagian. Tapi janji baik Allah penuhi semuanya. Kemudian dan Imam Hasan Basri mengatakan wallahi ma'ala ardi mu'minun illa yadkhul bihadzal bait. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini satu orang mukmin pun kecuali masuk dalam baiat. Kecuali masuk dalam baiat ini, transaksi ini tadi. Kemudian di ayat yang lain, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." An-Nisa 87, siapakah yang lebih jujur dari Allah? Apanya? Hadisan, kata-katanya. Dalam ayat yang lain, An-Nisa 122, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih jujur dari Allah, melebihi Allah? Apanya perkataannya? Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk berbahagia karena itu sudah pasti terjadi. Karena Allah sudah berjanji, tidak mungkin Allah meninggal janjinya. Dan itu ada perniagaan yang sangat menguntungkan. Fastabshiru, maka bergembiralah kalian wahai orang mukmin bibai'ikum alladzi bai'tum bih, dengan perdagangan yang kalian telah bertransaksi dengan perniagaan tadi kepada Allah. Wadzalika wal fawzul adzim, dan sungguh itu merupakan suatu keberuntungan yang besar. At-taibun al-abiduna al-hamiduna. Di sini at-taibuna rofa dengan waw. Ya, artinya permulaan kalam. At-taibuna, adapun orang-orang yang suka taubat. Bagi mereka juga surga. Maksudnya apa? At-taibuna al-abiduna, sampai akhir ayat. Bagi mereka sebagaimana orang syahid tadi juga dapat surga, mereka pun lahumul jan, bagi mereka pun surga. Itu makna ayat itu. Jadi selain orang yang berjihad, Allah juga menjanjikan bagi orang yang at-taibun, yang suka bertaubat, bahwa lahumul jannah juga bagi mereka.
Maksudnya apa? Maksudnya orang yang tidak berjihad, tapi bukan berarti menentang daripada jihad itu. Bahaya loh ya. Menentang syariat jihad itu bahaya. Ya, nggak boleh menafikan syariat jihad. Itu jelas bisa kufur karena jihad itu disepakati wajib dalam semua mazhab. Terlepas dari prakteknya ya, terlepas dari prakteknya. Tapi itu wajib. Mengingkari suatu yang maklum minatin bidarurah itu bisa murtad. Alhamdulillah. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, man mata walam yaktub balihi apa syahadatu fisabilillah Rasulullah mata ala syu'batin min syu'abin nifaq atau kama qala. Siapa orang yang meninggal dunia dengan di hatinya belum pernah terbetik sekalipun untuk berjihad di jalan Allah, maka meninggal dia di dalam salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Cabang kemunafikan. Maka at-taibuna dan seterusnya itu, meskipun mereka tidak berjihad, maksudnya mereka ini orang taibun dan abidun dan seterusnya, itu mereka tidak berjihad tapi tidak menentang syariat jihad. Mereka tidak berjihad dan mereka taibun dan sayyidun, mereka beribadah bukan maksud untuk meninggalkan jihad. Ya. Kenapa? Karena sebagian orang mukmin sudah mencukupi dalam berjihad, karena jihad itu setelah masa awal Islam itu hukumnya fardu kifayah. Di awal Islam hukumnya fardu ain jihad itu. Setelah sudah berkembang Islam, sudah banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Selama ini mencukupi, maka yang lain gugur. Wajib. Maka yang tidak berjihad ini bukan dengan bermaksud meninggalkan jihad, seperti at-taibun al-abidun dan sebagainya. Bagi mereka juga surga. Misalnya mereka bukan berarti menentang dia. Bagi mereka juga surga. Seolah Allah Ta'ala menjanjikan surga juga bagi semua orang mukmin, syahid atau tidak syahid, berjihad atau tidak berjihad. Sebagaimana firman-Nya dalam An-Nisa ayat 95, setelah Allah menyebut al-qaiduna, orang yang duduk dari jihad, yang tidak ikut jihad, dan juga orang yang berjihad. Kemudian Allah mengatakan, wa kullu wa'adallahu husna, dan semuanya Allah janjikan yang terbaik, yaitu surga. Semuanya baik yang duduk maupun yang jihad, Allah janjikan surga. Tapi bagi mereka ada tingkatan jelas tingkatannya berbeda antara syuhada dengan yang bukan syuhada. Ya itu maksudnya apa? Yang bahaya. Ya. Itu kan kebodohan. Itu ngetokno bodoh nih. Ngetokno bodoh nih. Jauh sebelum hukum perang yang sekarang berlaku, siapa yang melarang orang membunuh? Maka Rasulullah itu kalau mau melepas pasukan itu selalu berpidato. Jangankan manusia, tidak boleh menebang pohon kalau tidak perlu untuk makan atau untuk apa, tidak boleh. Jangan-jangan manusia, jangan-jangan hewan, jangan manusia, pohon pun tidak boleh ditebang kalau tidak membutuhkan. Jangan membunuh hewan, jangan membunuh para ahli ibadah di biara-biara mereka, biarkan. Jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak kecil. Jauh sebelum hukum perang itu ada, yang katanya mereka yang menjunjung HAM, katanya. Mana? Justru banyak HAM yang mereka langgar sendiri. Gampangnya contoh yang cetok welo-welo ya Palestina itu. Mau tutup mata. Nggak bisa. Dari mana dia mau berkilah? Selalu. Dari dulu kan kita sudah sering ya. Berapa ayat kemarin yang cerita tentang Bani Israel. Kalau belum tahu sih mau baca lagi ayat Quran. Dari dulu Israel itu begitu. Kalau sudah playing victim. Seolah dirinya yang korban. Oh kami ini cuma membela diri. Alasannya. Itu untuk membenarkan pembunuhan terhadap anak-anak dan sebagainya. Kami diserang di sini begini begitu. Dan setali 3 uang ya Amerika itu yang begini. Dari dulu sudah lagu lama. Kalau masih ada orang yang percaya itu ya suruh baca lagi, belajar lagi tentang tafsirnya Bani Israel, tentang bagaimana sejarah Israel dari mulai zaman
awal itu sampai zaman Rasul, sampai zaman setelah beliau, setelah Islam. Ini kan mau menghilangkan silabus masalah jihad. Ini kan ketoro bodoh nih. Yang betul itu kan ya tentu ya nggak mungkin anak kelas 1, kelas SD kemudian awal-awal disuruh bahas masalah jihad. Kan fikih dasar itu kan bab ibadah dulu kan gitu. Usah langsung loncat bab jihad. Ini ketoro goblok ya. Saya nggak ngerti mereka ini belajar manajemen kurikulum apa enggak? Mata kuliahnya lulus apa enggak? Manajemen kurikulum itu kan ada, nggak bisa langsung seperti itu saja. Itu pertama. Kedua, berarti mereka nggak ngerti konsep jihad sebetulnya, sehingga mereka menganggap itu bahaya. Berarti nggak ngerti konsep jihad sebetulnya. Jihad itu bukan merusak, justru itu. Dan Rasul SAW, ya kan, beliau sendiri selaku contoh, ya selaku uswatun hasanah, beliau tidak pernah memposisikan jihad itu sebagai jalan pertama, tidak. Jihad dalam makna kital, karena kan ada nanti jihad dalam makna luas itu jihadun nafas. Tapi ada jihad dalam makna kital, tapi jangan jihad dalam makna perang itu dihilangkan. Cuma karena membahas jihad masalah melawan hawa nafsu, betul dua-duanya perlu. Nah, jihad dengan makna kital, dengan makna peperangan, itu ada. Dan itu bukan jalan pertama. Rasulullah sendiri itu SAW setiap mau melepas pasukan, itu beliau khutbah. Salah satu khutbahnya tadi sudah kita jelaskan. Di awal khutbahnya beliau pasti mengatakan, ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, jangan kalian bermimpi bertemu musuh. Perang itu udah enak. Siapa yang bilang perang itu enak? Terlepas dari menang atau kalah, nggak enak. Yang menangnya keluar biaya, keluar tenaga, keluar nyawa. Yang kalah apalagi. Maka Rasul setiap kali melepas pasukan pasti beliau pidato. La tatamannau liqa'al adu. Jangan bermimpi saja, jangan bermimpi bertemu musuh. Wasalu wal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Itu khutbahnya Rasul ketika mau perang. Mintalah kepada Allah afiat. Jangan mimpi ketemu musuh, mintalah kepada Allah itu afiat. Tapi faizah lagi tumuhum, tapi kalau kalian kadung terlanjur bertemu musuh, pas butuh teguhkanlah pendirian kalian dalam kehidupan. Itu yang saya sering teringat perkataannya Allah ya Rahman Kiai Zainuddin MZ. Katanya benar kan? Musuh jangan dicari, bertemu jangan lari. Itu prinsipnya. Jadi siapa yang menempatkan kita itu sebagai solusi pertama? Tidak. Rasulullah SAW yang ghazwah, peperangan yang langsung beliau pimpin. Ada beberapa riwayat, tapi di antara riwayat yang kita ambil umpama 27 ghazwah, 27 peperangan yang terjadi yang langsung beliau pimpin sendiri. Itu lain syariah, lain pasukan yang beliau lepas atas pimpinan sebagian sahabat beliau tidak ikut, itu sekitar 37 syariah. 27 kalau yang beliau pimpin sendiri, 37 yang tidak beliau pimpin. Dan itu kebanyakan syariah itu juga enggak, jangan digambarkan jumlah besar, kadang syariah itu cuma 30 orang, kadang 20 orang. Itu kalau mau ditotal memang 27, 37 berapa? 64. Tapi jangan digambarkan semua itu perang seperti perang kita kayak gini yang kita saksikan. Tidak. Kadang Rasulullah itu dari sekian perang itu, yang betul-betul perang betul, artinya kota senjata bahkan besar, itu paling bisa dihitung dengan jari, nggak luput dari jari itu. 7 atau 8 peperangan. Badar oke, yang kita sering dengar, Uhud, Khandaq, Mu'tah, Khaybar sebelumnya. Bisa dihitung dengan jari. Selebihnya itu kadang beliau datang ke situ, musuhnya sudah kabur. Kadang beliau datang ketemu musuh tapi tidak jadi perang, tapi islah. Ini perjanjian antara beliau dengan musyrikin sekitar Madinah, tidak saling menyerang. Total korban paling berapa? Total korban baik dari pihak musuh maupun sepanjang 23 tahun beliau, atau nggak sampai 23 tahun, karena yang 13 tahun kan di Mekah itu kan belum ada
peperangan. Jihad itu baru disyariatkan tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Kita 8 tahun lah. Rasul wafat tahun 11 Hijrah. Awal tahun 11 Hijrah. Jadi sekitar tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, ke-10. 9 tahun. 8 atau 9 tahun peperang. Itu korbannya masih bisa dihitung. Nah sekarang kan sekaliannya korban berapa? Dan peperangannya lebih mengerikan. Dulu kan teknologi belum seberapa. Paling perang darat. Perang face to face. Ya, bukan seperti sekarang. Kemudian apa? Apa tadi? At-taibun al-abiduna. Maka orang yang taubat, at-taibun al-abiduna as-saihuna. Orang-orang yang taubat, baik dari taubat dari syirik atau taubat dari penyakit munafik. Karena yang disebutkan di surah Taubah ini sebelumnya ada orang musyrikin, ada juga disebutkan beberapa sifat, banyak juga sifat orang munafikin. Ini orang-orang yang taibun, orang yang taubat dari kesyirikan atau kemunafikan. Al-abidun, orang yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, yang ikhlas ibadah kepada Allah. Al-hamiduna, orang yang memuji Allah. Memuji dalam segala keadaan, baik senang ataupun susah. Memuji pada Allah dalam keadaan senang wajar. Yang kebacut ya kadang kita lupa diri kan. Dan senang tidak memuji Allah. Itu kebangetan. Yang sulit itu memuji pada saat kesusahan. Tetap memuji Allah. Alhamdulillah, orang yang ahli memuji Allah. Dalam keadaan senang atau susah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa inna awwala man yud'a, sesungguhnya orang yang pertama kali nanti dipanggil ke surga ila jannat yaumil qiyamah adalah alladzina yahmaduna Allah fis sarra wad dharra, yaitu orang yang memuji Allah dalam keadaan senang atau susah. Itu orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Ya mudah-mudahan kita termasuk, walaupun sulit memuji Allah dalam keadaan susah. Susah tetap memuji Allah itu. Resepnya bagaimana? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya itu masih bisa memuji Allah dalam musibah sekalipun. Karena pertama saya lihat untungnya musibah itu segitu yang ditimpakan dan Allah mampu untuk menimpakan musibah yang lebih besar. Maka saya bersyukur. Yang kedua, untungnya musibah saya cuma masalah dunia, itu kesehatan saya. Untung Allah tidak uji saya masalah agama. Dan ketiga, pahala yang Allah janjikan. Maka dari itu kata Sayyidina Umar, maka saya lebih pantas memuji Allah meskipun dalam keadaan ditimpa musibah sekali. Kemudian as-saihuna. As-saihun ditafsirkan as-saimun. Punya saih itu kalau secara bahasa dari sahaya sihu. Sayyah. Sayyah itu turis, pelancong dalam bahasa Arab modern. Saih atau sayyah itu pelancong atau turis. Jadi sahaya sihu artinya berputar-putar, berkeliling. Fasihu fil ardi itu. Firman Allah di awal surat At-Taubah. Fasihu fil ardi, berputarlah kau di. Maka saihun itu orang yang berkeliling. Arti sesungguhnya begitu secara bahasa. Tapi sebagian ahli tafsir menafsiri ini shaimun, orang yang puasa. Dan orang puasa itu kan kusut, tidak makan, capek. Soalnya seperti orang yang bepergian yang lusuh, saih. Ya. Atau dinamakan shaim itu juga saihun, dinamakan orang yang puasa itu saihun, seperti orang yang sedang melancong bepergian. Orang bepergian itu kan meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan makanan yang biasa dia makan, kampung halaman.
Maka orang puasa kan meninggalkan juga kenikmatan kepada istrinya, makanannya, sama dengan sa'ih. Maka disebut sa'ihun ay as-sha'imun. Hanya orang kalau berpegangan pada bahasa Arab saja nggak bisa menafsirkan Quran. Bunyinya sa'ihun itu kalau untuk cari di kamus artinya ya pelancong. Jadi maksudnya di situ adalah as-shaimun. Ya, orang yang berpuasa. Biasanya orang yang sa'i itu melancong, berkelana, berkeliling. Sebagian lagi menafsirkan sa'ihun itu maksudnya al-ghuzat al-mujahidun fisabilillah. Orang yang berperang berjihad di jalan Allah, mereka sa'ihun, melancong kan. Seolah berkeliling, karena pergi. Sebagaimana itu juga ada riwayat dari Utsman bin Mas'ud radhiyallahu an, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, pernah minta izin, ya Rasulullah, izan li fil siyahah. Ya Rasulullah, izinkan saya melancong siyahah. Maka Rasul berkata, inna siyahata ummati al-jihadu fisabilillah. Siyahahnya umatku, melancongnya umatku adalah jihad di sabilillah. Sehingga ada yang menafsirkan sa'ihun ayyum al-mujahidun. Orang berjihad. Ar-raki'una sajiduna. Orang yang ahli rukuk dan ahli sujud. Ay al-musallin. Jadi orang yang sholat. Karena tidak mungkin orang cuma rukuk saja tanpa sholat, tidak mungkin. Itu sujud saja tanpa sholat, itu tidak mungkin. Raki'un sajidun itu maksudnya adalah al-musallun. Ya. Al-amiruna bil ma'ruf. Orang yang menyuruh kepada kema'rufan. Ini dengan keimanan. Ya. An-nahu anil munkar. Orang mencegah dari kemungkaran, terutama adalah kesyirikan. Ada yang menafsirkan ma'ruf di situ maksudnya iman, mungkar itu maksudnya syirik. Ada yang menafsirkan ma'ruf di situ maksudnya sunnah, mungkar itu maksudnya bid'ah. Tentu dengan pemahaman konsep bid'ah yang benar, bukan pemahaman kelompok yang kurang kerjaan. Yang semua dianggap bid'ah. Wal hafizuna li hududillah. Dan orang yang, ini bid'ah ini maksud adalah bukan semua yang diadakan, tapi yang diadakan, yang mukhalif syar'an, yang menyalahi syariat. Maka itu yang dikatakan bid'ah yang dolal. Ada pun yang diadakan tapi tidak bertentangan syariat, bahkan selaras, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Itu pemahaman konsep yang betul. Sehingga berdasarkan keumuman hadis kullu bid'atin dhalalah ditaksis, dikhususkan dengan kekhususan hadis man sana sunatan hasanatan dan man sana sunatan sayyi'atan. Dari situ Imam Syafi'i dan banyak ulama Ahlussunnah mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam, mahmudatun wa mazmumatun. Mahmudatun, ya, yang disebut mahmudah itu yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang disebut mazmumah itu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Al-hafizuna li hududillah. Orang yang menjaga hududullah, batasan-batasannya Allah, hukum-hukum Allah untuk tidak diterjang. Wa basyiril mu'minin. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin. Gembirakanlah orang yang Muhammad, orang-orang mukmin. Maksudnya dengan gembirakanlah dengan kabar gembira tadi dari Allah Ta'ala bahwa Allah membeli semuanya itu dengan surga. Baik yang berjihad maupun yang tidak sempat berjihad, tapi melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ihya-nya.